Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Gita Janurita dengan NIM 2008304818. Di sini saya akan sedikit mereview bab 18 dan bab 19 tentang buku The History of the Quranic Text. Ya. Baik, dalam bab 18 di sini tertera temanya itu orientalis dan Al-Qur'an. Nah, kontroversi seputar tulisan Arab kuno dan Mushaf Ibnu Mas'ud sudah dibahas. Sekarang akan beralih pada perhatian pada spektrum yang lebih luas mengenai serangan orientalis terhadap Al-Quran dalam berbagai dimensi untuk dapat menyajikan suatu citra beberapa upaya dan tujuan Barat dalam mencemarkan kemurnian teks Al-Quran menggunakan sumber-sumber yang tidak etik dan penipuan. Baik, perlu pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran dengan maksud hendak membuktikan moralitas dan superioritas teologi Barat seperti Bergedraser, Jeffrey, Migana, Pratt, Tisdal dan banyak lagi telah mencurahkan seluruh kehidupannya guna menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka dapatkan dalam kajian kitab yang lainnya seperti kitab Injil, Zabur, Taurat dan lainnya. Seperti tampak dalam bab yang sudah dibahas, banyak sekali perbedaan yang memenuhi halaman-halaman dalam kitab Injil. Nah, gitu. Jika dilihat secara keseluruhan, tampak melemahkan isu-isu penting dalam teologi dan menimbulkan keprihatinan mengenai adanya cerita-cerita palsu yang disebutkan dalam teks melalui pengaruh masyarakat umum. Sementara desakan untuk membuktikan keadaan yang sama terhadap Al-Quran mulai menggejala semenjak beberapa tahun lalu disebabkan oleh perubahan peta politik Timur Tengah. Nah, namun upaya-upaya dalam bidang ini kebanyakan telah dimulai lebih awal dari perhatian mereka. Nah, di antara karya-karya ini sejarah mencatat, ini satu, Migana N. A. Smith dengan temanya itu Leaves from the Ancient Qurans, possible pragmatic with leaf of the variant, Cambridge tahun 1914. Yang kedua yaitu karya G. Bertraser dengan tema Plan Ainis Apparatus Criticus Zoom Quran, Citran Sibirich Bayer Akad Munchen tahun 1930. Yang ketiga Opret yang dengan tema The For Tuhrung des Apparatus. Nah, ini di daerah Bayer Akad atau Minden 1934. Yang keempat Jeffrey the Quran as Sculptor, R.F. Moore Company di New York tahun 1952. Adapun kritikan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Teks Al-Quran adalah salah satunya menghujat. Nah, ini terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerangan terhadap teks Al-Quran. Nah, salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Nah, ini. Jadi kritik orientalis itu adalah salah satunya menghujat tentang penulisan dan kompilasinya dalam Al-Quran. Pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak di zaman Nabi Muhammad SAW, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah. Nah, seperti itu. Memberitahu bahwa Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian para hufaz pada saat perang Yamamah. Mereka berperang, seorang penghafal Quran
kemudian banyak yang meninggal dan mati syahid. Nah, kemudian Abu Bakar merasa khawatir Quran akan hilang karena pada zaman dulu Quran itu belum dibukukan, hanya sebatas penulisan-penulisan di beberapa pelepah, contoh pelepah kurma di batu-batu ataupun tulang, dan yang kebanyakannya pada zaman dulu itu menghafal, seperti itu. Kemudian para analis juga bertanya lagi, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad SAW sendiri? Nah, ini. Kemudian jika demikian halnya, mengapa pula Zaid bin Thabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Nah, meskipun berita itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sah oleh semua kaum muslimin, penyelesaian itu tetap dianggap oleh kalangan orientalis bahwa apa yang didiktekan sejak awal dan penulisannya dianggap palsu. Ini seperti itu. Mungkin karena kedangkalan ilmu, berlagak tajahul itu tolol dalam bahasa Indonesianya, atau bodoh, atau pengingkaran terhadap kebijakan pendidikan kaum muslimin merupakan permasalahan sentral yang melingkari pendirian mereka. Nih, dengan jumlah yang ribuan, para hufaz memperoleh ilmu pengetahuan Al-Quran melalui satu-satunya otoritas yang paling beruntun di muka bumi ini, yang akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, mereka para sahabat menjadi sumber otoritas yang juga saling beruntun. Kematian mereka hampir-hampir telah mengancam terputusnya kesaksian yang berakhir pada Nabi Muhammad SAW, yang mengakibatkan untuk mendapat ilmu yang diberi otoritas kurang memungkinkan. Nah, demikian juga apabila mereka mencatat ayat-ayat menggunakan tulisan tangan, akan kehilangan nilai sama sekali karena pemiliknya sudah masuk liang lahat dan tidak dapat memberi pengesahan tentang kebenarannya. Itu. Yang ketiga itu perubahan istilah Islam pada pemakaian ungkapan asing. Tafsir Ya. Pada pintu gerbang yang kedua ini, masuknya serangan terhadap Al-Quran dalam melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang barat. Dalam karya Introduction to Islamic Law, Sketch membagi fikih Islam kepada judul-judul berikut. Tafsir jadi ada seorang barat yang membagi fikih Islam ke beberapa judul. Nah, ini satu itu orang atau persons, kemudian harta, property, kewajiban umum, obligation in general, kewajiban dan kontrak khusus, obligation and contract in particular, dan lain-lainnya. Nah, ini susunan seperti ini sengaja diperkenalkan hendak mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik bahasan serta pembagiannya yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Islam. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke bab 19 tadi, seputar sedikit review bab 18. Sekarang ke bab 19, yaitu beberapa motivasi orientalis kajian subjektivitas. Nah, meskipun semua tendensi yang ada berseberangan dengan tradisi keislaman, para ilmuwan barat tetap berusaha meyakinkan bahwa mereka sedang memberi pelayanan terhadap kaum muslimin dengan menyajikan kajian murni, tidak setengah-setengah dan berlaku jujur. Implikasinya adalah seorang ilmuwan muslim yang katanya dikelabui oleh keimanan tidak dapat memahami mana yang salah dan mana yang benar ketika menganalisis keyakinan mereka. Jika ini betul, sekurang-kurangnya mesti bersedia meneliti orientalis dan kaitannya dengan kepercayaan dan prinsip yang dianut, karena mengatakan satu kelompok bersikap memihak tidak semestinya dapat menjamin bahwa kelompok lain lebih objektif.
Meneliti akar orientalisme menghendaki studi yang mendalam tentang masalah-masalah politik dulu dan hari ini guna menyingkap beberapa pandangan melingkari motivasi mereka, sehingga para pembaca dapat mengukur kajian barat terhadap Al-Quran sebagai mestinya. Ini salah satunya itu menggunakan analogi Yahudi. Dalam pandangan Yahudi, dapatkah seorang ilmuwan yang antisemitisme dikatakan tidak memihak ketika mengkaji dokumen mereka seperti Perjanjian Lama atau gulungan kertas Laut Mati atau Dead Sea Scroll? Apapun keputusan diberikan baik positif maupun negatif, hendaknya juga diterapkan pada kalangan orientalis yang seharusnya berlaku jujur saat melakukan pembedahan terhadap ajaran Islam. Seorang ilmuwan Friedrich Delitzsch, seorang ilmuwan Kristen dan salah seorang pendiri Assyriologi, berasal dari kalangan tradisi keilmuan Perjanjian Lama yang hebat, di mana ia sendiri sedikit berbau darah Yahudi. Namun demikian, pandangannya terhadap Perjanjian Lama betul-betul sinis. Jadi seperti itu. Perjanjian Lama penuh dengan berbagai penipuan, benar-benar amburadul serta mengelirukan, tidak diterima oleh akal sehat. Figur-figur tokoh yang tak dapat dipercaya, termasuk kronologi biblikal, benar-benar merupakan demonstrasi kepalsuan yang serba simpang siur, kerja ulang yang menggelikan, revisi dan transposisi, campuran anakronisme, penjelasan yang saling kontradiktif, dan cerita berjubel yang tiada akhir. Penemuan-penemuan tanpa bukti sejarah, legenda, dan dongeng rakyat